Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kembali lagi di Tengku Channel guys. Pada kalian yang menonton video ini, kali ini saya akan melihat bagaimana cara Presiden Jokowi mengatasi ancaman dan juga tekanan Uni Eropa apabila negara Indonesia membuat sekatan ekspor bahan mentah dari negara Indonesia. Nampaknya sekarang ini ternyata Uni Eropa betul-betul ketandusan bahan mentah, terutamanya dari negara Indonesia seperti biji nikel dan banyak lagi bahan mentah yang akan disekat untuk diekspor ya ke Uni Eropa. Menurut Presiden Jokowi, lagi ditekan, lagi dia lawan. Nah, inilah satu keberanian yang ada pada Presiden Jokowi. Dan satu perkara yang menarik perhatian saya juga adalah kebijakan Presiden Jokowi ini idenya diambil perhatiannya oleh Perdana Menteri Malaysia yang berkunjung baru-baru ini ke Indonesia, yaitu hilirisasi. Jadi apabila Indonesia melihat sebelum ini Uni Eropa hanya mengimport bahan mentah ini khususnya dari Indonesia, maka setelah sampai ke negara mereka sendiri mengolah dan menjual balik dengan harga yang tinggi. Jadi mungkin yang perkara ini dapat dibaca ya oleh Presiden Jokowi, maka itu Presiden Jokowi mempertahankan agar tidak lagi mengekspor sumber daya alam ataupun bahan mentah dari Indonesia ini. Semata-mata negara Indonesia ingin mengolah sendiri di negara itu seperti mana yang dilakukan oleh Uni Eropa. Kalau sebelum ini Uni Eropa hanya mengimport ya bahan mentah ini dari negara-negara yang lain untuk diolah dan menjadikan Uni Eropa menjadi satu tumpuan untuk bahan-bahan yang mereka olah itu atau sudah dipersiapkan ataupun telah diproduksikan apabila mereka menjual di negara yang mengeluarkan bahan mentah tadi dengan harga yang sangat tinggi. Jadi inilah yang saya nampak Presiden Jokowi dia mengambil pendekatan untuk mengolah sendiri sumber daya alam ataupun bahan mentah seperti nikel itu di negara Indonesia. Nah, jadi ayo kita simak info ini, bagaimanakah Presiden Jokowi mengatasi ataupun berhadapan dengan situasi dan tekanan yang dilakukan oleh Uni Eropa terhadap negara Indonesia. Dan di sini saya dapat satu info yang mana hanya Jokowi yang bisa begini di era sekarang ya. Nilai ekspor cetak rekor sepanjang sejarah. Nah guys, jadi ayo sama-sama kita simak info ini dari channel Bagi-Bagi. Kepada kalian yang menonton video ini, support juga ini channel Bagi-Bagi dengan memberi like, komen, dan bagi yang belum subscribe boleh subscribe channel Bagi-Bagi. Jadi ayo langsung saja kita dengar info ini, bagaimana status negara Indonesia berhadapan dengan Uni Eropa yang membuat tekanan terhadap negara Indonesia apabila Indonesia menghentikan ekspor bahan mentah dari Indonesia. Jangan kita berlama-lama, langsung saja kita simak info ini guys. Jom. Bagi-bagi, Uni Eropa ancam embargo ke Indonesia. Jokowi langsung buat strategi ekonomi baru hingga mencetak rekor sepanjang sejarah. Ada strategi baru guys. Biasa ngurusin batu bara, belum boleh ekspor. Mudah-mudahan bisa jalan segera karena saya perlu untuk menjadikan basis daripada pertumbuhan ekspor kita di tahun 2022. Digugat ya ada apa? Tapi yang paling penting kita jangan berbelok, baru digugat aja mundur. Apa-apaan, kalau saya enggak digugat tambah semangat. Tapi ya jangan kalah. Semangatnya tinggi digugat kalah. Waduh. A ban on almost 90% of all Russian oil imports by the end of the year. This is an important step forward. The remaining 10% on these one we will soon return to the issue of these remaining 10% pipeline oil. Negara kita sekarang ini memiliki 13 juta kebun kelapa sawit yang setiap tahun berproduksi. Kita tengok info nih guys. Cara Sahabat Jokowi Bagi-Bagi, hebat, mempertahankan tidak ada melawan seorang balik pun yang bisa menyaingi kecerdasan dan kebijakannya Pak Jokowi. Lantaran sudah menciptakan rekor sejarah baru dan berani melawan negara lain, walaupun di embargo sekalipun. Kepemimpinan ini patut diapresiasi karena seperti mengabaikan masalah, tetapi fokus terhadap kepemimpinannya terhadap negeri sendiri, yaitu Indonesia.
Hal ini bisa kita buktikan, karena sudah beberapa kali Pak Jokowi membuat pernyataan yang mengejutkan, hingga membuat kebijakan baru, karena Uni Eropa sudah melayangkan embargonya kepada negeri Indonesia. Apa sajakah itu? Simak video ini baik-baik sampai selesai, agar kalian tidak salah paham, dan malah menyalahkan Mimin di kolom komentar. Sampai gitu tahap Sahabat Uni Eropa bagi-bagi, Presiden Joko Widodo gertak balik Uni Eropa, setelah ancam akan embargo ekonomi Indonesia, dan akan kembali mengeluarkan sinyal, untuk menghentikan ekspor bahan mentah, setelah sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah sukses melakukan pengumuman, penghentian ekspor bauksit, dan nikel. Ini menjadi sinyal penting, sekaligus menunjukkan konsistensi, kepala negara, yang ingin mendorong hilirisasi, dan nilai tambah komoditas dalam negeri. Jokowi menganggap tidak takut sama sekali, mendapatkan gugatan, dari importir komoditas asal Indonesia, khususnya Uni Eropa. Menurutnya, gugatan tersebut adalah hal biasa, karena kebijakan itu semata-mata, hanya untuk meningkatkan nilai tambah, komoditas minerba di dalam negeri. Pihak Uni Eropa, telah mengancam Indonesia, dengan berbagai sanksi di WTO. Tetapi, Indonesia masih tetap kekeh, untuk melanjutkan perjuangan, dan melakukan banding, atas kekalahan dalam gugatan nikel di WTO. Bahkan, Uni Eropa pun tak segan-segan, melakukan embargo baru, berbagai komoditas penting Indonesia, salah satunya yang sudah diembargo, adalah minyak kelapa sawit, atau CPO. Dalam rencana liciknya, Uni Eropa akan melarang sepenuhnya penggunaan CPO, dari Indonesia hingga 2030. Ini juga diisukan ya baru-baru nih. Sahabat bagi-bagi, terkait hal ini pun Presiden Jokowi memberikan statement keras, stop ekspor bahan-bahan minerba lainnya. Pemerintah Jokowi, memang sedang mendorong proses hilirisasi, komoditas sumber daya alam. Sejumlah komoditas, pernah dihentikan ekspornya, oleh Jokowi, mulai dari batu bara, CPO, nikel, hingga yang terakhir adalah bauksit. Presiden Jokowi juga menunjukkan, sinyal untuk kembali menghentikan, ekspor komoditas strategis lainnya. Pemerintah sengaja menempuh kebijakan tersebut karena merasa dirugikan selama berpuluh-puluh tahun. Dia mencontohkan ekspor nikel, misalnya dulu, ekspor bahan mentah nikel hanya menghasilkan 1,1 miliar US dollar. Tahun ini, diperkirakan pendapatan negara dari proses hilirisasi nikel sudah melebihi 30 miliar US dollar, melompat ke 30 miliar US dollar. Betapa lompatan nilai tambah itu yang kita dirugikan harus kembali saat ini. Jokowi menangkapkan juga bahwasannya, kebijakan pelarangan ekspor komoditas, tidak akan dilakukan secara massal, tapi satu persatu. Sahabat bagi-bagi, dengan disimpulkannya hal tersebut, sudah dipastikan, kinerja ekspor dan impor Indonesia, tahun 2022 ditutup, dengan pencapaian surplus neraca perdagangan, hingga November tahun 2022. Indonesia bahkan mencetak rekor surplus neraca perdagangan terbesar sepanjang sejarah yang tercatat pada realisasi perdagangan di April tahun 2022. Secara rinci, ekspor pada November tahun 2022 tercatat sebesar 24,12 miliar dolar, meningkat 5,6% secara tahunan, namun menurun 2,5% secara bulanan. Sementara dari sisi impor, pada November, nilai impor Indonesia tercatat sebesar 18,96 miliar dolar, menurun 1,9% tahunan, dan 0,9% secara bulanan. Dengan demikian, pada November, neraca perdagangan Indonesia mencetak surplus sebesar 5,16 miliar dolar. Kementerian Perdagangan mencatat, surplus Januari sampai November tahun 2022, yang menembus $50.59 tersebut, telah melampaui rekor tertinggi, setelah sebelumnya, pernah terjadi pada 2006, dengan nilai surplus 39,73 miliar dolar. Oke guys, nampaknya begitu ya, cara Presiden Jokowi menentang balik, mempertahankan ancaman dan juga tekanan Uni Eropa terhadap negara Indonesia. Kaedah ini sebenarnya satu kaedah yang menarik perhatian saya juga apabila Indonesia menyatakan bahwa ingin melakukan hilirisasi. Perkara ini amat berbaloi ya, karena Indonesia cukup dengan sumber daya alamnya. Lagi-lagi sekarang ini negara-negara barat sekarang dia mau betul sumber daya alam nih dan mengenakan sanksi-sanksi serta
embargo yang dikenakan tadi seperti minyak ya. Indonesia, Malaysia sebenarnya sama situasinya apabila dikenakan embargo minyak, yang mana mereka menaikkan minyak matahari itu, tetapi sawit dikatakan bermasalah. Tetapi apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi, makin dia ditekan, makin dia pergi lawan balik guys di WTO, sehingga akan menghentikan semua ekspor bahan mentah yang lain. Jadi kebijakan ini harus dicontohi seperti mana yang dikatakan juga oleh Perdana Menteri Malaysia baru-baru ini berkunjung ke Indonesia, yang mana dia mau mengikut juga cara Presiden Jokowi, yaitu membuat hilirisasi. Jadi inilah kaedah-kaedah Presiden Jokowi yang mungkin tidak diduga oleh Uni Eropa, karena mereka hanya menggunakan modal, tekanan dan ancaman. Mungkin mereka ingat apabila mereka melakukan seumpama itu, Jokowi akan mundur, tetapi mereka silap sebenarnya. Ternyata Presiden Jokowi lagi melawan balik ya di WTO untuk mempertahankan sumber daya alam yang terdapat pada negara Indonesia. Siapa tidak mau negara menjadi maju? Jadi maksud saya di sini, Presiden Jokowi mau negara Indonesia itu menjadi sebuah negara yang dapat mengolah sendiri sumber daya alam yang terdapat banyak di negara Indonesia. Jadi guys, saya ingat inilah keberanian Presiden Jokowi menentang Uni Eropa dalam situasi sekarang, yang mana banyak negara-negara Uni Eropa ini membuat tekanan terhadap negara Indonesia. Karena apa? Mereka inginkan sumber daya alam yang terdapat pada negara Indonesia. Jadi semoga Presiden Jokowi dapat terus bertahan dan juga dapat memperjuangkan keadaan dan juga pendiriannya, dan tujuannya semata-mata adalah untuk rakyat Indonesia, untuk pembangunan negara Indonesia. Itu yang saya lihat di situ. Jadi guys, bagaimana pula pandangan kalian terkait dengan tindakan dan juga cara Presiden Jokowi mengatasi dengan ancaman-ancaman dari Uni Eropa ini? Nanti kalian komen di bawah. Jadi itu saja untuk kali ini, kita bertemu lagi di video akan datang. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.